kalau low budgetnya yang saya ceritain hari ini ya cuma ini aja gitu. Pokoknya apa yang ada di rumah gunakan aja gitu. Jangan berpikir harus beli enggak. Kalau ada rezeki ya beli, nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya udah yang ada aja di rumah gitu. Karena rumah itu adalah surga bermainnya anak. Apapun itu bisa jadi mainan. Oke. Ya, Ayah. Iya, Bunda. Jadi melanjutkan podcast sebelumnya, kan kita sudah membahas beberapa tentang homeschooling. Ya. Yang pertama kenal sama homeschooling. Terus habis itu yang kedua ada Q&A juga tentang homeschooling sama yang ketiga. Yang pertama sama yang kedua itu Q&A dari teman-teman Facebook dan Instagram. Terus kok qadarullah ada Mbak Sarasdona Septia yang kenalan Agnesia. Kenapa sih kamu Nggak apa-apa ya. terdengar seperti Dona Agnesia ya? Yes, pokoknya ngono lah. Mbak Sarasdona Septia ya. Iya, Agnesia. Astagfirullahaladzim, maaf ya Mbak. Nah, beliau kenalan sama aku juga di Instagram. Terus ternyata Mbak Saras dan teman-temannya tuh penasaran dengan homeschooling. Terus kita kan akhirnya juga bikin Q&A juga. Selanjutnya berarti yang ketiga. Terus sebelumnya lagi udah kita jawab lagi karena yang pertama itu pertanyaan nomor 1 yang tentang cerita sedikit soal Mbak Asa dan suami mendidik anak dari mulai mereka usia 0. Oh, itu nggak sedikit itu. Betul. Ya, nggak sedikit. Itu dari Mbak Aldina di Cilacap kan. Itu udah habisin satu podcast sendiri. Nomor 3. Ngentekna podcast siji dewek. Saking Cilacap ya. Aduh. Nah itu yang podcast kita yang nomor 3. Terus yang selanjutnya adalah Q&A yang ketiga. Oh ya, maaf. Q&A homeschooling yang ketiga. Itu dari Mbak Ardina, temannya Mbak Saras ini yang di Cilacap. Itu satu podcast sendiri. Terus habis itu selanjutnya podcast nomor 4 berarti ya. Yang Q&A homeschooling. Nah itu dari Mbak Daisy di Wonosobo tentang kemungkinan biru bara nanti masuk sekolah formal, apakah iya atau tidak. Terus pertanyaan dari Mbak Erna di Klaten tadi yang inspirasi kegiatannya dapat dari mana saja, sama yang terakhir yang di podcast sebelumnya, yang Q&A sebelumnya adalah dari Mbak Meta di Kebumen, bagaimana soal biaya untuk homeschooling kayak gitu. Udah kita jawab ya di podcast sebelumnya yang Q&A nomor 4. Sekarang Q&A nomor 5. Nah, Q&A nomor 5 ini adalah malah dari yang menggagas pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya Mbak Saras dan suami. Dan satu lagi Mbak Dian di Klaten. Nah ini dari suaminya Mbak Saras, Mas Hafiz di Bogor. Ijazah PAUD dan TK dapatnya gimana kalau homeschooling? Apa jenenge kalau ijazah PAUD itu namanya istilahnya STSB ya, surat tanda serta belajar. Ya pokoknya itu namanya kalau nggak salah. Terus terang kalau kita bicara soal ijazah itu yang kita ketahui ini kalau salah ya mohon dimaafkan karena memang kita nggak ngikutin anak kita di PAUD begitu. Itu dibutuhkan untuk masuk SD kalau usianya di bawah 7 tahun. Di bawah usia 7 tahun maka dia butuh STSB. Kalau misalkan di atas 7 tahun maka dia kemudian masuk. Atau 7 tahun pas. 7 tahun pas begitu. Mendapatkan ijazah dari STSB bagaimana? Ya kalau misalnya mau masuk ke SD formal, ya sudah ikutkan PAUD saja gitu. Kalau misalkan memang mau HS, ya itu tidak terlalu diperlukan gitu aja. Jadi kita ini kan kayaknya masalah teknis teknis berkas pemberkasan. Kalau misalnya karena itu loh tadi ijazahnya PAUD sama TK itu hanya digunakan untuk masuk SD. Nah nanti selanjutnya kalau mau masuk
universitas, SMP, atau pekerjaan atau apa itu kayaknya ijazahnya nggak dipakai ya. Ya, maksudnya gini, kalau misalnya kita memang mau memasukkan anak kita ke SD formal begitu, ya sudah pilih ketika kita ya oke. Ya, ketika kita memang pengen masukin anak kita ke SD formal, ya udah ikutin aja di PAUD, cari PAUD yang bagus, kemudian ikutin di SD formal begitu. Itu lebih mudah, lebih gampang. Tapi kalau misalkan memang mau milih jalan homeschooling, nggak terlalu dibutuhin sih yang kayak begitu. Toh kalau misalkan memang dari SD kita mau masuk ke SMP, ya tinggal kita ikut sekolah payung atau mau ikut kejar paket begitu untuk masuk ke jenjang SMP. Misalkan ternyata di podcast yang sebelumnya kan saya sempat ngomong, gimana kalau misalkan ternyata Biru memutuskan untuk masuk ke jalur akademisi di usia SD kelas 5 misalnya, aku tak jadi pengacara misalnya begitu atau aku tak jadi notaris misalnya begitu, ya sudah, dia harus masuk jalur akademisi. Dengan kata lain dia harus masuk SMP, atau kemudian ya udah SMP SMA dilewatin aja, nanti penjurusannya pas ketika sudah masuk universitas misalnya begitu, ya udah tinggal ikut kejar paket. Jadi nggak ada masalah soal itu gitu. Itu paling jawabannya ya Bunda ya. Iya, kalau lihat di ranah hukum juga ijazah TK sama PAUD itu tidak diperlukan sebenarnya untuk masuk SD gitu. Tapi itu nggak tahu peraturan kapan ya. Tapi kalau setahu aku ya dulu itu emang tidak diperlukan sih kalau untuk masuk SD ijazah gitu. Mungkin karena sekarang diperlukan itu mungkin gara-gara banyak anak yang di bawah umur yang pengen masuk SD begitu. Nggak tahu, ya ini sih mungkin juga begitu, mungkin juga ini salah satu kemudian pensisteman yang dilakukan oleh Kemendikbud, karena Kemendikbud itu memang sudah memasukkan pendidikan anak usia dini sebagai wajib belajar begitu. Wajib belajar itu bukan hanya dari SD tapi sejak dari PAUD, maka kemudian tersistem seperti itu. Kalau teknisnya gimana ya kurang tahu. Tapi intinya adalah integrasi antara HS dengan sekolah itu, penghubungnya itu bisa dengan sekolah payung atau kejar paket. Tapi kalau misalnya pendidikan anak usia dini itu istilahnya so far itu benar-benar masih bisa dihandle sama orang tua gitu. Betul. Dan ya udah deh gitu aja. Ya gitu aja sih. Tapi kalau misalkan memang nggak ada yang kalau misalkan memang membutuhkan STSB untuk masuk sekolah formal, ada kan itu dia udah ketika kita merasa butuh STSB untuk masuk SD itu kan berarti kita emang memilih untuk memasukkan anak ke jalur SD, ya udah nggak apa-apa. Kan homeschooling itu adalah pilihan orang tuanya juga, nggak cuma anaknya kayak gitu. Kalau orang tuanya tidak siap untuk homeschooling, ya jangan pilih homeschooling, karena homeschooling itu adalah untuk orang yang benar-benar siap belajarin anaknya secara mandiri atau berkomunitas kayak gitu loh. Pokoknya siap belajar ya. Siap belajar karena memang ada orang tua yang siap mantep belajari anaknya homeschooling, tapi pekerjaan dia adalah dokter, ya nggak bisa, dan suaminya PNS kayak Bu Erika yang di podcast sebelumnya kita ceritain ya kayak gitu. Beliau pengen banget homeschooling anaknya, tapi nggak memungkinkan. Ya sudah, dia berdamai dengan kehidupannya lah, bagaimana gitu kan. Akhirnya mereka memilih sekolah yang terbaik di Bantul, sekolah Araihan kayak gitu. Ya udah gitu jadinya sesuai kondisi keluarga. Jadi homeschooling itu dipilih atas sesuai kondisi keluarga. Apa keluarga itu mampu atau tidak mampu. Di sini tuh bukan masalah biaya ya, tapi masalah kesiapan si orang tua, suami untuk mendampingi istri yang menjadi pelaksana utama dan menjadi kepala sekolah, dan istri yang sebagai garda terdepan belajari anak kayak gitu. Nah itu tuh benar-benar harus dipersiapkan. Kayak misalnya aku sedang lelah, aku sedang down banget kan, aku bener-bener kayak udah ayo sekolah formal aja gitu. Tapi karena ayah yang memegang semua kesungguhan visi misi keluarga kita ya ayah tahu kalau aku lagi capek gitu loh, bukan diiyain tapi ditenangin kayak gitu, dibuat nyaman lagi kayak gitu. Akhirnya ya itu cuma hanya kata-kata orang yang sedang lelah kayak gitu kan. Ya seperti itu. Aku lelah.
Ya, itu ya soal ijazah. Cukup ya itu soal ijazah. Ya. Yang berikutnya apa? Dari Mbak Saras sendiri ya di Magelang. Jadi indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur kebutuhan belajar anak? Ini mah pertanyaan untuk Bunda. Ya, saya diam saja kalau begitu. Jadi indikator yang saya gunakan untuk belajar biru sama bara itu adalah menggunakan checklist perkembangan anak. Kan kayaknya Mbak Dona itu kemarin cerita sama saya ya, karena kenalannya di Instagram, terus tanya tentang diskusi homeschooling ini. Terus kenalan juga kalau kalau kemarin tuh ngikutin acaraku sama Naili Happy Family ya, yang asik bermain. Happy Family Corporation itu? Membersamai anak, asik bermain bersama anak. Aduh, apa sih sama acaranya sendiri, lupa. Ya itu. Nah di situ itu aku nge-share tentang checklist perkembangan anak ya. Gitu. Nah, checklist perkembangan anak ini aku dapatin dari acara yang aku belajar Montessori itu. Di situ tuh dari anak usia 1 sampai anak usia 5 tahun. Di situ ada perkembangan kognitifnya, emosionalnya, agamanya, sosialnya, kayak gitu. Sebentar ya, saya buka kok ketutup. Jadi saya menggunakan indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur kebutuhan belajar anak-anak itu. Saya menggunakan checklist perkembangan anak. Nah, checklist indikator perkembangan anak, kayak misalnya nih kemarin udah saya share ya di acara saya, kalau misalnya hilang saya kasih lagi, misalnya moral dan nilai agama untuk anak usia 1-2 tahun. Yang pertama adalah misalnya nih, mendengarkan senandung lagu bernuansa keagamaan. Itu kan kita kayak misalnya nabi-nabi gitu, terus lagu satu-satu aku sayang ibu satu-satu. Yes. Lagunya itu pokoknya kita ganti kan. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua juga Rasulullah, tiga-tiga sayang keluarga, 1, 2, 3 sayang semuanya. Itu Bara ngikutin dikit-dikit kan. Nah itu sebenarnya yang kita checklist untuk anak-anak kita, apakah kita sudah melakukan itu ke anak, apakah anak nanggepin atau tidak. Nah di situ tuh kita memilihkan kegiatan untuk anak usia 1-2 tahun kayak gitu. Terus menirukan sebagian gerakan ibadah. Itulah mengapa kita meletakkan anak-anak kita ketika umur 1-2 tahun itu di dekat kita ketika kita sholat kayak gitu. Dia jadi bisa lihat kita sedang sholat, dia kan jadi ikutin gerak-gerakan kayak gitu. Bara itu pas lagi sholat kan dia Allahu Akbar, tapi cuma 1, 2, 3 gitu. Kan dia sudah mengikuti kan. Nah itu di checklist, dicentang apakah sudah apa belum. Kalau belum ya jangan dicentang kayak gitu. Kalau anak-anak belum melakukan itu, kita kenalkan dengan kegiatan itu kayak gitu. Terus masalah ini juga bahasa. Apakah anak-anak sudah meniru kata dan suara dari kita kayak gitu. Terus apakah dia sudah bisa menyebutkan nama dirinya atau sudah menyatakan miliknya kayak gitu-gitu lah ya. Nah itulah Mbak Saras, saya melakukan segala kegiatannya Biru sama Bara itu dari checklist indikator perkembangan anak. Begitu. Jadi usianya dari 1-2 tahun sampai 4-5 tahun nih. Kalau 4-5 tahun ini misalnya nih moral dan nilai agama, kemarin saya sudah melakukan ini ke Biru. Apakah Biru sudah melakukan
berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, apakah biru sudah melakukannya, kayak gitu. Nggak sendiri ya nggak apa-apa, misalnya kita ajarkan apakah sudah seperti itu, terus apakah dia sudah bisa menyanyikan lagu-lagu keagamaan yang sederhana. Nah itu di checklist gitu loh ya. Jadi sebenarnya kegiatan itu tidak selalu harus ya kegiatan motorik gunting-gunting atau menyet-menyet sesuatu, terus membuat sesuatu, enggak kayak gitu loh. Jadi kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang apakah sudah sesuai dengan perkembangan anak kayak gitu. Jadi gitu ya Mbak Saras. Nanti kalau misalnya yang punya Mbak Saras hilang waktu ikut acara saya sebelumnya, bisa saya share lagi. Oke. Asik bermain. Apa sih acaraku dulu tuh, inget nggak ya? Ya wis nanti di eling-eling baik. Pertanyaan selanjutnya. Terakhir ya. Contoh kegiatan asik yang low budget. Aduh, ini aku lagi. Ya, saya akan diam saja. Kalau ayah apa deh? Ayah juga kan kadang ya. Kegiatan ayah semuanya nggak ada budgetnya kayaknya. Ya, karena memang ayah hanya melakukan aktivitas yang biasa ayah lakukan sehari-hari, lalu ayah menyuruh biru untuk melakukannya. Cabutin rumput ya, yo sini biru nih cara nyambutin rumput tuh seperti ini, juk kayak gitu. Terus masak misalnya gitu, masak atau cuci piring. Ya udah masak mie, masak apalagi ya, masak popcorn, bikin donat, bikin pizza, nah gitu. Cara bikin adonannya gini, terus dikasih suruh ngulunin sendiri, kayak gitu. Sebenarnya kegiatan yang sehari-hari kita lakukan lebih tepatnya ayah tuh life skill ya Pak Guru ya. Iya. mungkin bikin dalgona, iki ngaduk ininya, kopinya. Ya kan, dia kan cuma tinggal hand mixer digerok gitu doang kan. Oh, gitu bikin dalgona loh. Bikin dalgona. Walah. Gitu, tapi bukan dia yang minum. Tidak boleh. Nggak boleh lah. Jangan anak-anak minum kopi langsung sugar rush dan melek. Masya Allah. Kayak gitu. Itu kemarin aku kegiatannya sama happyfamily.id itu adalah seminar online. Merancang aktivitas bermain asik bersama anak di rumah. Nah, bagaimana merancangnya itu dengan indikatornya checklist perkembangan anak gitu loh. Gitu. Jadi kan kadang kan orang tua bingung nih, apa ya yang harus aku lakukan dengan anak-anak gitu loh, kegiatan apa ya sesuaikan aja dengan checklist dengan perkembangannya dia gitu loh. Semua di checklist tuh, anak-anak sudah bisa menyebutkan namanya sendiri, sudah bisa mengikuti lagu-lagu Islami sedikit kayak gitu. Itu kan di checklist perkembangan anak ya. Pancasila. Ya itu juga bisa. Itu kan yang moral agama. Oh ya, gitu. Moral. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita Pancasila, bukan ini Trisila atau Ekasila itu. Ya baik. Makanya itu kita checklist. Kalau ternyata ada yang masih belum kecentang karena memang belum dilakukan anak, nah itu kita fokuskan lakukan gitu loh. Mengulangi lagi yang sudah itu sudah kecentang, mengulangi lagi kegiatan itu ya nggak masalah kayak gitu. Tapi lebih difokuskan kepada yang belum gitu loh ya. Oke. Tuh waktu itu merancang kegiatan anak. Nah terus yang contoh asik kegiatan low budget ini, pertanyaan dari Mbak Dian di Klaten. Kalau saya sendiri pribadi low budget itu adalah jalan ninja saya untuk belajari anak-anak. Karena serius ya Mbak, aparatur ya? Peralatan tuh aparatur ya? Apa? Peralatan Montessori itu semua mahal ya? Mahal. Itu Bunda beli yang balok-balok itu harga yang paling murah di Shopee. Tit. Gak apa-apa ya nyebutin ya? Ya udah gak apa-apa. Di Shopee. Itu yang paling murah aslinya ya, aku tuh kaget banget di toko lain ya. Itu harganya yang balok-balok yang dari besar kecil-kecil itu itu harganya bisa sampai 200-an ya,
padahal Bunda beli 70. Wow. Pantesan aja ibu yang ngajarin Montessori itu, yang ngasih sertifikat Bunda belajar Montessori itu ternyata ngomong ya memang mahal kayak gitu. Jadi Montessori itu memang mahal. Nah, tapi karena mahal itulah aku yang melakukan apa yang aku bisa saja, nggak semuanya, nggak dipaksakan kayak gitu loh. Ya sesuai budget rezeki kita kayak gitu. Nah makanya dari itu bukunya Bu Nancy Kelly ini ya, menjadikan rumah surga bermain ini aktivitas seru untuk semua ruangan di rumah Anda itu benar-benar jadi patokan aku melakukan kegiatan. Ya kegiatan low budget low budget untuk anak-anak itu ya bermain di tubuh orang tuanya sudah cukup gitu, dan bermain itu adalah benar-benar yang utama untuk anak-anak daripada kegiatan yang ini ono untuk merangsang semua motoriknya kayak gitu. Ketika bermain misalnya nih bermain lari-lari sama ayah itu kan semua bergerak tuh kayak gitu. Terus main sama ayahnya itu kan belajar olahraga kan, fisiknya itu kan, lari-lari sama ayahnya, main petak umpet lah, main kejar-kejaran, main tembak-tembakan kayak gitu. Itu kan kegiatan termasuknya. Terus yang paling sering dilakukan yang lebih utama adalah membuat dia mencintai buku. Nah kegiatan ini benar-benar low budget kayak gitu, karena yang pertama bisa diajak ke perpustakaan. Terus yang kedua, kalau misalnya memang yang pertama tadi ke perpustakaan karena memang misalnya nggak ada dana untuk beli buku kan, nah itu diajak ke perpustakaan. Biasanya di perpus daerah itu tempat untuk anak-anak itu seru banget, banyak mainannya kayak gitu. Nah itu bisa diajak ke sana. Itu termasuk kegiatan kan, read aloud, bacain dia cerita-cerita itu pelajaran belajar bahasa masuk, terus belajar untuk ngajarin dia mencintai buku masuk, dan membuat dia penasaran sama cerita buku ini juga masuk, dan bisa menjadi menggugah dia untuk belajar membaca kayak gitu. Nah itu kegiatan low budget kan. Nah kalau sekarang corona ya jangan diajak ke perpus dulu lah ya. Orang tuanya yang ke perpus, yang minjemin buku kayak gitu, terus dibawa ke rumah. Nah yang kedua adalah kalau misalnya memang punya dana untuk beli buku, ya udah fasilitasi dia dengan buku-buku bagus. Karena kalau kata Teh Patra yang homeschooler yang jadi patokan kita ya contoh kita itu, dia anak-anak itu adalah aset yang tidak akan pernah membuat kita rugi gitu loh. Dia bisa menjadi penerus bangsa, penerus agama kita ya, kalau kita menjadikan dia menaruh aset kita kepada anak-anak, maksudnya menaruh aset kita kepada anak, kita nggak akan pernah rugi. Makanya ya jangan pernah ragu untuk membelikan sesuatu untuk anak kita untuk belajar kayak gitu ya. Termasuk buku-buku yang bagus-bagus itu kan biasa mahal-mahal kan, kayak ensiklopedia itu loh. Nah kayak gitu tuh kita beliin aja kayak gitu, terus kita bacakan untuk dia. Nah itu termasuk masih low budget ya, karena masih bisa dilakukan sampai kapanpun kan kayak gitu. Read aloud itu sangat low budget. Nah kalau saya sendiri pribadi, kita kalau misalnya nggak punya budget untuk beli buku yang mahal-mahal gitu ya, kita nggak akan milih untuk arisan ya. Ya itu kembali ke prinsip keluarga ya kayak gitu. Lebih baik kita ke perpus beli yang pinjem yang ada atau ya kita gunakan orang-orang di sekitar kita yang punya bukunya, ya kita pinjem kayak gitu. Ya buku-buku bagus itu kita read aloud kan. Alhamdulillahnya orang-orang di sekitar kita banyak yang punya buku bagus-bagus, jadi asupan buku kita jadi berlipat ganda karena memang dapat rezeki orang-orang di sekitar yang punya kelebihan itu. Ya itu pentingnya komunitas sebenarnya. Ya itu pentingnya komunitas. Itu kegiatan kedua yang low budget. Terus habis itu
kegiatan selanjutnya yang low budget itu adalah ya tadi yang kegiatan di seluruh rumah itu bisa menjadi kegiatan untuk anak-anak. Bantal-bantal bisa kita tumpuk-tumpuk untuk halang rintangan, kursi-kursi juga anak-anak disuruh gerak ke sana sini, ke sana ke sini kayak gitu. Kertas-kertas bekas itu bisa kita tempel di meja pakai lakban. Sebelum itu kita garisin panjang-panjang, anak-anak disuruh duduk, guntingin itu kertas dari bawah ke atas. Kayak gitu. Wah, itu udah anteng udah itu. Ya intinya aktivitas-aktivitas yang sifatnya mungkin bagi kita kayak sepeda, tapi itu sebenarnya mengandung banyak pembelajaran dan itu low budget kayak gitu ya. Ya, aktivitas yang low budget lainnya adalah kita bisa menduplikasi sesuatu yang menurut buku-buku itu tuh harus beli, harus ini, kita pakai aja yang seadanya di rumah kayak gitu. Misalnya kita ambilin anak-anak satu mangkok atau kalau gayung itu kan dipakai buat mandi ya, ya mangkok lah gitu, mangkok diisi air sama kuas. Terus dia disuruh di luar di pagar rumah dia disuruh ngecat pakai air basah. Nah kalau air kuas cemplungin ke air, terus habis itu disapukan di dinding, itu kan kayak bentuk kecat kan. Wah, itu asik sekali loh ya. Terus misalnya disuruh nyuciin motor kita, itu udah main air pertamanya, yang kedua main sabun, yang ketiga nyuci motor. Wah, itu seneng banget itu anak-anak gitu. Jadi nggak usah fokus ke kegiatan Pinterest yang harus beli ini, harus beli itu, enggak gitu loh. Jadi misalnya nih checklist perkembangan anak ada apa gitu. Wah, ini mirip-mirip sama yang kegiatan yang ini, nggak harus beli. Ayo udah kita lakukan itu aja kayak gitu. Kalau Bunda kan gitu kan, kayak anak-anak lagi boring gitu ya, pas yang komunitas itu, udah anak-anak sekarang ambil kuas, kita main nguasin motornya asa gitu. Kadang kan waktu itu panas kan, siang-siang agaan, kalau main yang ngecat di dinding itu lebih baik pagi kalau enggak sore. Nah, pas kumpul-kumpul itu kan sekitaran jam belajarannya jam 11 kan panas. Ya udah, tak suruh ambil itu wadah Koko Crunch itu sama kuas, kasih air, suruh nguasin motorku. Weh, seneng banget. Habis itu bikin es buahan dari ember, kasih air, kasih bunga-bunga, habis itu daun-daun, habis itu disuruh jualan. Tapi sebelumnya itu anak-anak sudah bawa baju kering dari rumah ya gitu. Jadi kalau main air main apa, anak-anak harus bawa baju ganti gitu. Itu disuruh pakai sendok sayur. Yang lainnya mau beli apa gitu, ya udah itu juga atau kalau anak-anak seumur bara gitu ya, ya udah biarin aja dia sendokin air kayak gitu ke wadah-wadah. Banyak ya berarti. Misalnya nih lagi nuangin air dari teko ke gelas. Nah itu juga gampang kan, itu low budget juga. Kita punya teko, kita punya gelas kayak gitu, gendul lah sih. Iya. Nah itu kita cur-curin di gelas kayak gitu. Ya banyak sekali sebenarnya yang low budget. Kalau butuh inspirasi lagi nanti saya ceritain. Mungkin kalau low budgetnya yang saya ceritain hari ini ya cuma ini aja gitu. Pokoknya apa yang ada di rumah gunakan aja gitu. Jangan berpikir harus beli enggak. Kalau ada rezeki ya beli, nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya udah, yang ada aja di rumah gitu. Karena rumah itu adalah surga bermainnya anak. Apapun itu bisa jadi mainan. Oke. Ya, terima kasih Bunda. Aku ngos-ngosan nggak sih ngomongnya? Iya nggak, soalnya nggak ngomong apa-apa. Aku membara sekali ceritanya. Dan Ayah nggak ngomong apa-apa, cuma ya oke. Ya itu betul. Ya begitu ya. Mungkin begitu Mbak Saras, Dona dan teman-teman. Apa yang bisa kita sampaikan ini benar-benar pengalaman pribadi kami sendiri. Jadi mungkin
kalau memang ini bisa bermanfaat bagi teman-teman silahkan diambil, tapi kalau tidak ya mungkin bisa jadi gambaran saja, karena sekali lagi mau homeschooling atau tidak homeschooling, bahwa anak sekolah atau tidak bersekolah atau homeschooling atau unschooling dan seterusnya itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun kewajiban kita dalam mendidik anak. Nah, itulah mengapa Allah hadirkan orang tua bagi tiap anak. Tentu ada tugasnya yang tak bisa didelegasikan. Nah, itu adalah kata-kata Ustadz Hari Santosa di bukunya Fitrah Based Education, pendidikan berbasis fitrah, ya kan ya. Jadi mau anak homeschooling, mau anak sekolah formal, mau anak unschooling, enggak homeschooling atau sekolah formal, bebas kayak gitu belajarnya, itu tidak sedikit pun mengurangi kewajiban kita dalam mendidik anak. Oke. Ya, luar biasa pemaparan dari Montessori certified mom. Ya, tapi walaupun aku bersertifikat Montessori ya karena Montessori-nya mahal-mahal ya aku ya menggunakan apa adanya sih. Yang penting aku sudah paham bagaimana cara mengajari anak dalam belajar Montessori. Karena sesungguhnya ruhnya Montessori itu bukan kita menerangkan kepada anak, tapi kita mencontohkan pada anak. Jadi bukan nanti kamu pilih yang warna ini sama ini nanti taruh sini enggak. Jadi biru, perhatikan bunda ya, tetetet gitu. Jadi nyontohin lebih tepatnya. Apapun kegiatan yang mau dilakukan anak, pertama orang tuanya harus nyontohin. Terus habis itu anak melakukan. Terus dievaluasi. Apakah anak sudah bisa apa belum? Belum bisa nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kita tetap memberikan apresiasi yang luar biasa kepada si anak. Nah, kalau belum kita lakukan lagi, tapi nantilah gitu. Kita ganti lagi kegiatan yang lain kalau anak bosen. Kalau anak nggak bosen, ya udah kita lakuin lagi sampai dia bisa gitu. Begitu ya Mbak Saras dan teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, apa yang Bunda sampaikan? Enggak ya, kan dari awal sama kamu juga. Enggak, podcast ini pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ini kan pertanyaan buat Bunda semua. Ya gitu ya, Mbak Ardina di Cilacap, Mbak Desi di Wonosobo, Mbak Erna di Klaten, Mbak Meta di Kebumen, Mas Hafiz suaminya Mbak Saras di Bogor, dan Mbak Saras sendiri di Magelang sama Mbak Dian di Klaten. Terima kasih sudah berdiskusi dengan kami. Karena ketika berdiskusi ini kita juga jadi merecall ulang apa yang telah kita pelajari ya. Iya. Ya. Gitu ya. Ya. Makasih Ayah. Makasih Bunda. Sudah membersamaiku menjawab semua. Oke. Jika kamu suka dengan apa yang kami bagikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.